Latar belakang. Menurut BPS, penduduk adalah semua orang yang tinggal di Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau yang berniat menetap. Permasalahan kependudukan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut kualitas, persebaran, dan kesejahteraan masyarakat. Ledakan penduduk yang tidak diimbangi dengan sumber daya memicu masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. Dalam pandangan Islam, persoalan kependudukan juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Islam menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan keseimbangan ekonomi sebagai kunci kesejahteraan umat. Selain itu, merosotnya moral dan solidaritas sosial menjadi tantangan tersendiri di mana kesenjangan antar lapisan masyarakat semakin melebar. Oleh karena itu, penanganan kependudukan perlu dilakukan secara bijak dan menyeluruh agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan definisi dari kependudukan dalam pandangan Islam? Dua, bagaimana konsep kependudukan dalam pandangan Islam serta implementasinya dengan kondisi masyarakat saat ini? Tiga, apa hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dalam pandangan Islam? Empat, apa hukum atau aturan dalam aspek konsep kependudukan dalam Islam seperti aturan dan hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, aborsi, dan penggunaan alat kontrasepsi dalam pandangan Islam? Dan yang terakhir, bagaimana contoh kasus dan pembahasan mengenai kependudukan dalam pandangan Islam serta relevansinya dengan kondisi masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat dan juga tujuan dari dibuatnya makalah ini. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian dan juga definisi kependudukan dan kependudukan dalam pandangan Islam. Yang kedua, menguraikan aspek kependudukan dalam pandangan Islam, termasuk membahas tentang hukum Islam yang berlaku dan juga aturan dalam Islam untuk aspek kependudukan seperti pernikahan, perceraian, penggunaan alat kontrasepsi, dan juga aborsi. Yang ketiga, mengkaji contoh kasus kependudukan dalam tuntunan Islam serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Lalu, manfaatnya adalah diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memperluas wawasan pembaca. Yang kedua, diharapkan makalah ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan terarah mengenai bagaimana Islam mengatur berbagai aspek kependudukan itu sendiri. Yang ketiga, makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi di kemudian hari. Pada tinjauan pustaka, yang pertama kita akan membahas tentang kependudukan. Kependudukan secara umum itu adalah kajian yang membahas tentang jumlah, persebaran, komposisi, dan kualitas penduduk. Kependudukan itu tidak hanya melihat berapa banyak orang yang tinggal di suatu wilayah, tapi juga melihat usia mereka, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan bagaimana kondisi kesehatannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja dan layanan kesehatan, maka bisa muncul berbagai masalah sosial. Karena itu, data kependudukan digunakan pemerintah dan tenaga kesehatan masyarakat untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Yang kedua adalah konsep kependudukan dalam Islam. Dalam Islam, manusia itu disebut sebagai khalifah di bumi. Artinya, manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi termasuk urusan kependudukan. Islam juga menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan, tetapi bukan sekedar memperbanyak jumlah. Yang terpenting adalah menciptakan keturunan yang ber-SDM unggul. Islam juga mengajarkan perencanaan yang matang dalam membangun keluarga. Nah, pengaturan kelahiran itu diperbolehkan dalam Islam selama tujuannya itu baik, yaitu menciptakan keluarga yang sejahtera. Jadi, intinya itu Islam memandang kependudukan bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola manusia dengan penuh tanggung jawab. Definisi pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, kata nikah artinya bersatu atau bercampur. Jadi, secara umum pernikahan adalah penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Nah, kalau secara istilah, para ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, pernikahan adalah ikatan suci untuk membangun keluarga yang diridhoi Allah. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah pandangan Islam tentang pernikahan. Islam sendiri memandang pernikahan sebagai sunnah Rasulullah SAW dan salah satu bentuk ibadah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih dapat mendudukan pandangan dan menjaga kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa pernikahan bukan sekedar hubungan sosial, tapi juga benteng kehormatan dan cara menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Selain itu, menikah juga membantu seseorang belajar tanggung jawab, kasih sayang, dan kerjasama dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk menyempurnakan agama dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Melalui pernikahan, seorang muslim dapat menjalankan perintah Allah serta membentuk kehidupan yang suci dan penuh keberkahan. Dalam ajaran fikih, pernikahan termasuk dalam 4 bagian utama atau rub al-fiqh al-arba'ah, yaitu yang pertama, rub al-ibadat yang menekankan bahwa pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, lalu yang kedua, rub
al-muamalat yang berarti berperan mempererat hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, rub al-munakahat yang berarti mengatur hukum serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Lalu yang terakhir, yang keempat, rub al-jinayat, yaitu yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan melindungi dari perbuatan maksiat. Tujuan akhir dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan juga rahmat Allah. Lalu selanjutnya yaitu tata cara pernikahan dalam Islam. Tata cara pernikahan dalam Islam terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama hitbah atau peminang dan yang kedua akad nikah. Nah, yang pertama hitbah atau peminang merupakan proses penyampaian niat menikah dari pihak laki-laki kepada perempuan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak saling mengenal sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun hitbah belum menjadikan keduanya sah sebagai suami istri. Lalu yang kedua yaitu akad nikah. Akad nikah adalah inti dari pernikahan yang menentukan sah atau tidaknya hubungan suami istri. Hal ini adalah unsur paling penting dari pernikahan. Dan unsur-unsur penting itu meliputi yaitu yang pertama ijab dan kabul, yaitu pernyataan wali dan penerimaan calon suami dalam satu majelis. Lalu yang kedua ada mahar, yaitu pemberian wajib dari suami sebagai tanda kesungguhan. Yang ketiga wali sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Lalu yang terakhir ada saksi, yaitu 2 laki-laki muslim yang adil sebagai saksi akad. Akad nikah yang sah menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Selanjutnya di sini akan masuk ke dalam sub pembahasan perceraian. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian perceraian, di mana secara bahasa atau etimologi kata tolak berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Jadi perceraian dapat diartikan sebagai dilepaskannya hubungan yang sebelumnya mengikat antara suami dan istri. Yang kedua, secara istilah atau terminologi, di mana perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Islam, tolak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, karena meskipun diperbolehkan, perceraian hanya boleh dilakukan jika tujuan pernikahan yakni sakinah, mawaddah, warahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Kemudian, dalam Al-Quran juga terdapat aturan mengenai hukum dan tata cara perceraian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 232 dijelaskan tentang aturan tolak dan juga rujuk. Sementara dalam Quran surat At-Tolak ayat 1 ditegaskan agar perceraian dilakukan dengan adil dan sesuai ketentuan Allah, yakni memperhatikan masa iddah dan hak-hak istri. Jadi, secara singkatnya, perceraian dalam Islam adalah jalan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan harus dilakukan dengan adab serta aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perceraian dan juga proses perceraian. Yang pertama yaitu bentuk perceraian, di mana bentuk perceraian ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu mencakup prosedural dalam pengadilan agama, kemudian berdasarkan akibat hukum, dan juga dalam jenis lain dalam fikih yang ditangani oleh pengadilan agama. Baik, yang kemudian yang pertama yaitu prosedural pengadilan agama, di mana dibagi 2, yaitu ada cerai talak yang merupakan perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Kemudian yang kedua yaitu cerai gugat, di mana perceraian ini diajukan oleh istri kepada pengadilan agama. Kemudian yaitu berdasarkan akibat hukum ini juga dibagi 2, teman-teman, yaitu yang pertama yaitu talak raj'i, yang dimana talak ini merupakan bentuk talak ke-1 atau talak kedua. Kemudian yang kedua yaitu talak ba'in, di mana talak ba'in ini tidak dapat dirujuk langsung, atau talak ini merupakan talak yang menghilangkan hak suami untuk rujuk. Nah, talak ba'in ini dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu yang pertama talak ba'in sugro dan juga kubro, di mana talak ba'in sugro ini merupakan talak yang tidak dapat dirujuk tapi boleh dinikahi kembali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Kemudian yang kedua yaitu talak ba'in kubro, di mana talak ini yang terjadi untuk ketiga kalinya, di mana tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali oleh mantan suami kecuali jika mantan istri menikah dengan laki-laki lain, telah bersetubuh, bercerai lagi, dan habis masa iddahnya. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu jenis lain dalam fikih yang ditangani pengadilan agama, yaitu yang pertama dahulu merupakan perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami. Kemudian yaitu fasak merupakan putusnya perkawinan karena keputusan hakim yang disebabkan adanya cacat atau hal-hal lain yang melanggar syariat sah nikah atau membahayakan tanpa diucapkan talak oleh suami. Kemudian yaitu ta'liq talak, yaitu merupakan perceraian yang terjadi karena suami melanggar perjanjian talak yang diucapkan setelah akad nikah dan istri mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk membuktikan pelanggaran tersebut.
Kemudian yaitu yang terakhir yaitu li'an, di mana merupakan perceraian yang disebabkan sumpah-sumpah khusus di hadapan hakim oleh suami yang menuduh istrinya berzina atau menghindari keabsahan anak. Perceraian ini mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selamanya. Baik, yaitu lanjut di proses perceraian, di mana tahapan mengajukan proses perceraian itu ada pun sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan berkas-berkas seperti buku nikah atau akte perkawinan yang sah. Kemudian adapun KTP dan KK, yaitu merupakan identitas lengkap dari pihak yang mengajukan, diperlukan untuk memastikan keabsahan status perkawinan dan juga tempat tinggal. Kemudian yaitu dipersiapkan surat gugatan cerai, di mana surat ini merupakan berkas yang menjelaskan alasan perceraian, tuntutan hak asuh anak, dan juga pembagian harta bersama. Surat ini biasanya yang disusun oleh kuasa hukum atau dapat dibuat sendiri oleh pihak yang mengajukan. Kemudian yaitu berkonsultasi dengan kuasa hukum, di mana merupakan langkah pertama, pengacara akan membantu untuk merumuskan alasan gugatan, mengumpulkan dokumen, dan juga menyusun surat gugatan. Yang kedua yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, di mana gugatan perceraian diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal pihak tergugat. Untuk pasangan muslim, pengajuan dilakukan di pengadilan agama, sementara itu pasangan non-muslim mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Kemudian yaitu proses mediasi, di mana proses mediasi ini merupakan proses sidang dimulai. Pengadilan akan memerintahkan untuk mediasi antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk mencoba mendamaikan pihak yang bersangkutan. Jika mediasi gagal, proses sidang akan dilanjutkan. Kemudian yaitu sidang pengadilan, di mana sidang perceraian terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pembacaan gugatan, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Proses ini makan waktu yang bervariasi tergantung pada kerumitan kasus dan juga jumlah bukti yang harus diperiksa. Yang terakhir yaitu putusan pengadilan, di mana jika pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai, maka perceraian dianggap sah secara hukum. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut, masih ada kemungkinan untuk mengajukan banding. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kontrasepsi adalah alat atau cara untuk mencegah kehamilan dengan menghalangi pertemuan antara sperma dan juga sel telur. Nah, penggunaannya ini juga mendukung program keluarga berencana yang diadakan oleh pemerintah untuk nantinya mengatur angka kelahiran supaya kesejahteraan ibu dan anak dapat terjamin. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah kelahiran yang terlalu muda, terlalu tua, dan juga terlalu cepat. Dalam pandangan Islam, kontrasepsi ini diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan apabila terdapat persetujuan dari istri, karena memang mengandung dan melahirkan ini merupakan hak istri yang dimana kita perlu memperhatikan kondisi dan juga kesehatan istri, supaya kehamilan tersebut tidak memunculkan resiko penyakit baik bagi ibu maupun bagi anak. Nah, kontrasepsi ini juga menjadi tidak diperbolehkan apabila istri nantinya merasa tersiksa dengan adanya kontrasepsi, seperti ketika konsumsinya maupun pemasangannya. Nah, pemasangan pun juga tidak diperbolehkan oleh yang bukan muhrimnya, karena nanti akan menjadi haram. Dan juga kontrasepsi menjadi tidak diperbolehkan apabila menggunakan alasan-alasan seperti kesulitan ekonomi maupun kesulitan rumah tangga yang lainnya. Sehingga memang kontrasepsi ini perlu memperhatikan cara pemakaiannya, niat atau alasan penggunaan, dan juga efek samping dari pemakaian kontrasepsi. Kemudian ada jenis-jenis kontrasepsi. Kontrasepsi ini dibagi menjadi 4, yaitu hormonal. Hormonal ini melibatkan hormon untuk mencegah ovulasi seperti KB. KB ini bisa melalui pil KB, suntik KB, maupun implan KB. Lalu ada non-hormonal. Non-hormonal ini tidak melibatkan perubahan kadar hormon dalam tubuh, sehingga memang dari luar seperti mungkin kondom, IUD, tembaga, dan juga kalender. Lalu ada permanen. Permanen ini hanya dilakukan apabila memang pasangan suami istri tersebut sudah tidak ingin memiliki anak lagi, yaitu dengan vasektomi dan tubektomi. Lalu yang terakhir ada darurat, yaitu dilakukan apabila hubungan seksual tersebut tidak terproteksi atau kontrasepsi dipakai gagal, seperti mungkin bisa mengkonsumsi morning after pill maupun IUD tembaga. Selanjutnya ada definisi dari aborsi. Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari rahim sebelum bisa hidup di luar kandungan. Menurut WHO, aborsi terjadi sebelum usia kehamilan 28 minggu atau berat janin di bawah 1000 gram. Ada 2 jenis aborsi, yaitu yang pertama aborsi spontan yang terjadi karena kecelakaan maupun penyakit. Yang kedua itu aborsi provokatif atau sengaja, baik secara medis maupun non-medis ataupun ilegal. Di Indonesia, UU nomor 17 tahun 2023 memperbolehkan aborsi dalam 2 kondisi. Yang pertama karena indikasi medis darurat, dan yang kedua karena kehamilan akibat pemerkosaan. Dalam Islam, aborsi disebut sebagai al-ijhad atau al-isqat al-ham, artinya menggugurkan kandungan. Meskipun tidak disebutkan langsung secara eksplisit dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak sama dengan membunuh seluruh manusia. Selanjutnya ada hukum aborsi dalam Islam. Nah, secara umum aborsi dalam Islam itu hukumnya haram, terutama setelah 4 bulan kehamilan atau saat roh sudah ditiupkan. Namun hukum itu dapat berubah tergantung kondisi. Mayoritas ulama seperti Maliki ataupun Al-Ghazali dan lain-lain menegaskan bahwa aborsi itu haram mutlak bahkan sebelum roh itu ditiupkan. Yang lainnya, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan lain-lain memperbolehkan sebelum 120 hari
dan itu jika dengan alasan yang kuat. Menurut Omar Sulaiman, semua mahzab sepakat bahwa roh ditiupkan pada usia 120 hari. Setelah itu, aborsi hanya diperbolehkan jika nyawa ibu terancam karena janin sudah dianggap sebagai makhluk hidup. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah perspektif Islam terhadap kependudukan adalah pencapaian kualitas hidup, kesejahteraan atau falah, dan juga keadilan sosial yang tidak hanya berfokus pada angka demografi saja. Hal ini mendesak agar pertumbuhan populasi umat diimbangi juga dengan peningkatan kualitas spiritual, moral, dan juga intelektual setiap individu, serta menjamin distribusi rezeki dan juga sumber daya yang adil. Prinsip syariat Islam memadu etika keluarga termasuk dalam praktik pernikahan dan juga penggunaan alat kontrasepsi seperti penggunaan KB dengan tujuan utama untuk menjaga keseimbangan atau tawazun dan juga ketenangan atau sakinah bagi keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan yang efektif harus diimbangi juga dengan mengintegrasikan ekonomi syariah dan juga nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Selanjutnya adalah saran untuk mengimplementasikannya diperlukan 4 langkah strategis. Yang pertama adalah peningkatan edukasi KB berbasis syariah melalui tokoh agama. Yang kedua adalah pemberdayaan tokoh agama sebagai konselor kependudukan. Yang ketiga adalah sistem edukasi pranikah komprehensif untuk menekan angka perceraian. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui skema syariah dan juga dibentuknya kebijakan yang berfokus pada kualitas insan yang kamil.